Sistem politik itu artinya bergabung dengan partai politik. Harus bergabung dengan partai politik sehingga kita menjadi bagian dari penyelenggara negara ini. Dan sudah bergabung dengan partai politik. Sekarang saya belum bisa ngomong. Tapi udah punya KTA PDI Perjuangan. Nah, ya itu yang saya belum bisa ngomong, Pak. Belum bisa ngomong. Ya. Harus bersabar lah ya. Ya, karena memang ya tadi saya belum bisa ngomong. Tapi artinya gini, akan terjun ke politik praktis. Ya, saya ingin ke sana. Tapi di antara 3 calon yang ada, yang sekarang muncul, Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo, lebih mana pilih preferensi dari Mas Andika? Preferensi saya Mas Ganjar. Kenapa? Ya banyak, Mas, tapi Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Hari ini saya kedatangan tamu yang bagi saya sangat istimewa. Ya, istimewa dalam karir militer, tetapi istimewa juga dalam karir akademis. Seorang prajurit Kopassus, pernah menjadi komandan Pas Pampres, pernah menjadi Pangdam, pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan pernah menjadi Panglima TNI. Sekarang pensiun. Nah, setelah pensiun ngapain, itulah yang akan saya obrolkan di sini. Ya, tamu saya adalah Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Gimana kabarnya, baik, Pak Andika? terima kasih, Mas. Sehat? Sehat. Gimana Angela sekarang? Angela lagi kerja. Lagi kerja, ya. Angela Perkasa ini adalah putri dari Andika Perkasa yang lulus di Fakultas Kedokteran dan sumpah dokter bersamaan dengan anak saya sebetulnya. Bersamaan dengan anak saya, sehingga menjadi menarik. Pertanyaan saya, kenapa Angela memilih di Fakultas Kedokteran UGM bukan di fakultas-fakultas yang lain? Itu udah diputusin sejak SMP. Sejak SMP? Sejak SMP, Mas. Oke. Alex juga begitu. Alex juga begitu? Sudah begitu. Andrew pun begitu. Andrew begitu? Hanya Iya. Andrew yang keluar negeri ya? Kalau yang dokter ini kan Ya. sedikit strategi, Mas. Ya saya jujur aja ya. Iya. Supaya tidak terlalu sulit untuk praktek. Iya, Karena oke. kan saya dengar kalau misalnya dokternya di luar, untuk praktek di Indonesia itu mungkin agak kesulitan. Adaptasinya lama. Nah itu saya kurang tahu persis. Jadi lebih aman dokternya di sini, spesialisnya di sini, nanti subspesialis ambil di luar. Itu pilihan sendiri ya masuk kedokteran ya? Pilihan sendiri. Tapi dari 3 putri, 3 anak tuh nggak ada yang jadi tentara ya? Nggak ada. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Padahal kita nggak melarang. Nggak melarang. Kita terus terang membantu menciutkan pilihan. Oke. Menciutkan pilihan supaya apa? Supaya mereka jangan terlalu bebas sehingga nanti malah tidak punya fokus. Saya mulai biasanya dengan kesenanganmu. Terus keinginanmu suatu saat apa? Nah, disitulah baru kita ciutkan. Alex dokter. Alex dokter. Oke. Angela dokter. Dokter. Nah, Andrew maunya di bisnis. Gitu. Tapi kenapa kok Mas Andika nggak milih, udahlah, kan Bapak mertua Pak Hendro juga tentara, jenderal. Ya, menantunya juga jenderal. Kok nggak ada mengarahkan putra-putrinya juga ikut jadi tentara sebetulnya? Itu Hetty. Oh, Hetty. Hetty itu maunya kalau bisa ada yang ikut. Oke. Tapi bagi saya yang penting anaknya toh. Kan dia yang menjalani. Kita sudah cukup untuk memberikan masukan. Karena profesi kita juga di tentara. Kita berikan masukan. Nah, tapi sejak mereka SMP itu, mereka sudah memutuskan. Ya sudah. Toh yang menjalani mereka kok. Dan kan kita nggak tahu. Suatu saat misalnya anak-anak nggak ada yang masuk tentara, tapi mungkin cucu kita masuk tentara kan sama aja, Mas. Atau mantu kita. Tentara ya? Iya kan bisa aja. Bisa aja. Dan tentara memang kalau memilih kuliah di dalam negeri lebih kepada strategi untuk kepentingan kedokteran ya. Kedokteran lebih gampang praktek nanti di sini ya. Karena pertimbangan saya itu, pertimbangan pribadi supaya bisa praktek. Karena kan walaupun gimana mereka pasti akan kerja. Nah, kerja nggak ada masalah, mereka mau kerja di luar negeri pun seperti Andrew juga kita dorong untuk kalau bisa punya pengalaman, Mas.
Karena kan work ethic itu beda. Oke. Jadi akan lebih bagus kalau dia punya pengalaman bekerja di negara maju, sehingga dapatlah work ethicnya, networkingnya juga, dan kemudian nanti for good atau lebih panjang lagi di Indonesia karirnya. Oke. Tapi itu betul-betul pilihan otonom dari anak-anak ya? Nggak ada intervensi dari... Setelah kita ciutkan. Oh, setelah diciutkan. Loh, dari Hetty, keluarga besarnya, saya keluarga besarnya, kan nggak ada dokter, Mas. Oh, pionir ya? Iya, jadi nggak ada yang mempengaruhi misalnya di anggota keluarga kami berdua, nggak ada. Jadi pertama kali dokter di dalam keluarga besar kami berdua, keluarga besar Hetty dan saya, ya anak-anak saya. Termasuk Andrew masuk ke bisnis itu juga pilihan individu beliau. Pilihan. Saya kan udah menciutkan, dan saya kadang-kadang kenapa nggak mau engineering, Andrew? Oke, di challenge ya. Iya. Terus? Udah, ya nggak mau. Nggak mau. Ya maunya Karena memang itunya di bisnis ya, talentnya lebih di bisnis ya. Betul. Tapi kalau Mas Andika sendiri itu kan menarik ya. Artinya tentara sampai kemudian jenderal penuh, tetapi dari sisi background akademis kan mengantongi 3 master dan 1 PhD. Sebetulnya ngapain? Kok tentara harus pinter ya? Enggak, itu kan cuma beruntung aja, Mas. Oh, beruntung. Beruntung kita diberikan kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Jadi ya perbedaannya itu. Karena apa? Fokus kita. Oke. Kalau di dalam negeri ini kan biasanya sekolah sambil kerja. Oke. Kecuali dulu waktu kita belum menikah. Itu kan kita kuliah, itu biasanya masih fokus. Tapi kalau sudah punya kerja, kemudian kuliah, bisa. Tapi tetap menurut saya agak terbagi konsentrasi. Nah, jadi kuliah konsentrasi itu menurut saya akan lebih dalam. Dan saya secara pribadi dapat kesempatan kuliah di luar negeri, keuntungannya di situ. Kita bisa fokus, Mas. Oke. Tapi ngapain harus ngambil 3 master sebetulnya? Ya, jadi yang kedua itu kan sebetulnya tugasnya Lemhanas, pendidikan Lemhanas. Oh, pendidikan Lemhanas. Di Amerika. Nah, pendidikan Lemhanas di sana itu ada degree-nya. Oke. Karena accredited, ada akreditasinya. Bergelar Master of Science. Nah, jadi kan sebetulnya bukan karena ngejar gelarnya, tapi programnya kebetulan bergelar. Degree program. Nah, itu. Di situ ya. Ya. Terus masuk ke PhD. Masuk ke program PhD di George Washington. Di Washington. Tapi waktu saya berangkat tugas dari TNI itu berangkat untuk Lemhanas dan PhD. Tetapi dari berangkat, karena memang itu kebiasaan di kami, bahwa berangkat itu sudah membawa surat tugas, termasuk tanggal kembalinya. Nah, jadi waktu itu sudah ditentukan tanggal kembalinya. Oke. Ya, saya diberikan waktu yang kalau menurut sistem pendidikan di Amerika, untuk program PhD itu biasanya tidak bisa secepat itu. Oke. Jadi kan saya hanya punya waktu 3 tahun 9 bulan untuk PhD. Itu tidak cukup. Karena memang berbeda. Misalnya dengan sistem di Eropa yang biasanya masuk PhD langsung research. Kalau di Amerika, coursework dulu, Mas. Coursework-nya diselesaikan, semua mata pelajaran pokok elektif yang diperlukan selesai, baru comprehensive exam. Kalau sudah lulus, harus field exam. Sudah lulus, karena kan kita masing-masing memilih fieldnya apa, Mas. Setelah lulus field exam, baru ada ujian lagi untuk candidacy. Saya sudah PhD candidate. Nah, tapi terus harus pulang. Nah, karena memang surat perintah yang saya bawa sejak berangkat itu sudah ditentukan pulangnya tanggal berapa. Oh. Jadi saat saya kembali itu saya masih PhD candidate dan masih baru mulai disertasi. Akan diteruskan? Semoga. Semoga ada waktu, Mas ya. Semoga aja ada waktu. Yeah. Sekarang kan lebih banyak waktu kan harusnya? Ya kan baru. Oh, baru. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Ya baru bayar utang dulu nih. Baru bayar utang, puas-puasin dulu lah. Puas-puasin dulu ya. Yang tadinya bangunnya jam 4:30 atau jam 4, sekarang kan bisa jam 6:30 gitu. Lebih rileks. Iya, lebih rileks. Selain sukses karir di militer dan juga di akademis ya,
Tapi juga di media sosial, Mas Andika ini termasuk orang yang bisa menjaga penampilan dengan kanal-kanal YouTube sebetulnya. Oh. Itu apa sebetulnya yang mau di pesan yang mau disampaikan? Saya mulainya Mas, itu sebetulnya pada saat saya masih kolonel ya Mas ya. Kolonel. Kolonel, Oke. jabatan saya waktu itu komandan pendidikan. Jadi yang akan masuk menjadi bintara dan tamtama saja, bukan perwira. Itu di tiap kodam itu ada tempat pendidikannya. Resimen Induk Kodam namanya, atau Rindam. Nah, saya sebagai komandan pendidikan, saya mendidik mereka. Di situ saya lihat banyak kegiatan yang bisa saya abadikan. Oke. Bisa saya simpan. Nah, mulai dari situ. Tapi kan waktu itu belum kita publikasi. Nah, terus saya kemudian dapat kesempatan jadi kepala dinas penerangan Angkatan Darat. Oke, Bintang 1. Iya, iya. Nah, di situ karena memang tugas pokok saya untuk mengangkat nama TNI Angkatan Darat ya harus. Makanya mungkin disitulah juga perkenalan saya dengan Kompas, dengan semuanya waktu itu. Ya. Itu yang kemudian memperkenalkan saya pada dunia publikasi. Dan itu bagi Mas Andika termasuk penting. Artinya dibandingkan dengan perwira-perwira tinggi yang lain, kan tidak cukup punya kesadaran untuk mengkomunikasikan activities dan baik itu individu maupun kedinasan. Menurut saya sangat penting. Karena waktu itu public affairs ini di dalam pembicaraan kami para perwira bukan termasuk jabatan yang dianggap sangat diperebutkan. Kalau yang diperebutkan itu misalnya kalau bintang 1, misalnya kepala staf divisi, atau komandan Korem yang bintang 1, atau jabatan di Kostrat, jabatan di Kopassus, gitu-gitulah, yang sifatnya sangat combat related. Combat related. Nah, saya kemudian berpikir, ya saya kan mungkin di jabatan-jabatan itu saya nggak tahu lah apakah saya bisa masuk atau enggak. Kebetulan saya ditanya, saya masih kolonel ini. Saya masih komandan Korem di Sibolga. Saya ketemu Kasat tanya, "Dik, kamu kalau jabatan bintang 1 pengennya di mana?" Wah, kalau Bapak nanya, nama Kasatnya sama dengan Mas Budiman. Iya, yaitu Pak Budiman. Iya, Budiman. Nah, kalau memang Bapak tanya saya, ya saya inginnya menjadi kepala dinas penerangan. Oh, oke. Nggak ngomong apa-apa ke saya, Iya. tapi saya dengar kemudian nggak tahu berapa minggu kemudian dari orang lain. Pak Budiman rupanya ngomong-ngomong lah ke orang lain. Andika tuh bego dia ya. Masa saya tawarin, masa yang dipilih malah Kadis Penat. Iya. Heran, masa yang dipilih yang itu? Itu kata-kata Pak Budiman sendiri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Akhirnya saya dikasih itu, Mas. Oke. Jadi menurut saya memilih itu lebih karena bagi saya sangat penting. Karena apa? Kita berhadapan dengan media. Suatu saat kita jadi pimpinan, kan pimpinan itu bukan berarti hanya top leadership yang di bawah-bawah, kan juga kita pasti harus berhadapan dengan media. Dan ini pengalaman yang bagus bagi saya kalau kita melalui jabatan dinas penerangan ini. Tapi kok banyak perwira tinggi agak alergi dengan media ya? Nah, justru itu bukannya alergi, karena kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang cool atau keren. Nggak dianggap sebagai sesuatu yang keren ya? Waktu itu ya. Sekarang mungkin menjadi keren ya? Mungkin. Masih nge-gym berapa kali seminggu? Masih 7 kali. Apa yang mau dicari sih sebetulnya? Sebetulnya bukan yang dicari, Mas. Oke. Karena kebutuhan aja. Kebutuhan. Jadi salah satunya gini, Mas. Salah satu dasar saya, Mas ya. Ibu saya kan almarhum meninggal karena gula. Oke. Nah, jadi waktu itu saya bawa ke dokter, saya ikut nganter. Langsung dokter itu bilang ke ibu saya. Saya ada di sebelah ibu saya. Ibu ini kena gula. Untuk itu, mulai besok ibu harus olahraga tiap hari. Waktu itu kan saya hanya nggak tahu sebabnya apa. Terus kedua, ibu harus mengganti nasi itu dengan
yang bukan nasi, misalnya kentang atau apa katanya begitu. No karbo ya? Nggak. Karbohidrat, Karbohidrat, tapi oke. nasi karena Nasi, oke. rupanya Gula. kadar gulanya Ya, tinggi. ya. Nah, itu yang saya tahu dulu. Hmm. Nah, dalam perjalanannya kemudian saya juga belajar bahwa genetically kalau ibu saya gula, bisa jadi itu ada faktor genetis. Kalau genetis berarti saya, anak-anaknya ini potensinya adalah 6 kali lebih besar. Oke. Ini saintifik, Mas. 6 kali lebih besar peluangnya untuk juga kena gula. Belum tentu, tapi 6 kali lebih besar. Kalau kita gemuk, 11 kali. Lebih besar ya. 11 kali. Sainsnya begitu, Mas. Kalau secara genetik ada gitu. Itulah kebutuhan nge-gym itu. Nah, salah satunya itu. Tapi bagi waktunya gimana tuh? Bagi waktu junior dulu ya kita yang menyesuaikan kan. Oke. Setelah kerjaan selesai baru olahraga. Sehingga waktunya nggak pernah sama. Kadang-kadang malam. Malam pernah, Mas. Jam 11 malam itu pernah itu. Makin senior kan jadwal kita yang ngatur. Oke. Jadi makin senior kita bisa menentukan waktu. Biasanya pagi. Oke. Nah itu. Kalau dari sisi penugasan sebagai di militer yang pernah di Danpaspam, kemudian pasti Panglima TNI yang terakhir itu, ada nggak sesuatu yang menarik atau menjadi pengalaman berharga dari Mas Andika sendiri? Wah, banyak, Mas. Nggak, misalnya kalau dalam sebagai Paspam lah misalnya. Oh, Pas Pampres. Oh, ya banyak. Misalnya apa? Kalau yang bisa diceritakan? Banyak hal yang tidak bisa kita rencanakan. Atau bahkan tidak terpikir. Boro-boro direncanakan. Terpikir aja enggak. Unpredictable. Unpredictable. Tahu-tahu terjadi. Oke. Dan kita harus merespon cepat. Nah itu. Itu saya, ya terus terang aja. Ya. Tiap kali bangun pagi, 1 tahun 7 bulan itu, Mas. Tiap kali bangun pagi itu rasanya, waduh, semoga saya bisa melalui hari ini dengan aman. Oke. Jadi bukan kayak kita biasa ya, kayak sekarang gini. Kan bangun tidur. Kita jadwal kita hari ini apa. Kalau itu agak sedikit nervousnya tuh ada. Dan pas Pampres? Iya. Karena mulai presiden keluar dari Bayur ini, dari rumah di Bogor, itu sudah langsung persiapan kita. Kita harus siap anytime, anything could happen, gitu loh. Segala sesuatu bisa terjadi. Lebih-lebih dengan Pak Jokowi ya, tiba-tiba bisa berubah itu. dengan tiba-tiba. Itu dia. Beliau kan juga sukanya melihat kondisi apa adanya. Berarti harus mendadak. Sebab kalau dikasih tahu dulu, nanti disiap-siapin. Siap-siapin. Gitu. Jadi nggak seperti apa adanya. Palsu lah. Banyak inkognito ya. Nah, itu gimana menyesuaikan Mas Andika sebagai Danpaspam dengan presiden yang kadang-kadang melakukan kunjungan-kunjungan secara mendadak gitu? Ya itulah awal-awal kan saya juga tersiok-siok loh, Mas. Karena terkaget-kaget. Waduh, gimana? Padahal kan kita juga nggak ingin terjadi apa-apa. Toto beliau ngasih tahu 15 menit lagi saya berangkat ke sini. Lah SOP kita kan ada. Tempat yang dituju itu harus ada tim advance. Tim advance ini harus berada di situ, kemudian make sure dulu semuanya oke, segala macem, dan bahkan membawa segala peralatan yang diperlukan termasuk detektor. Lah kalau 15 dikasih tahu, 15 menit lagi saya berangkat ke sana. Lah untuk menyiapkan tim aja, waduh butuhnya mungkin lebih dari sejam, gitu loh, Mas. Jadi lama-lama mulai tahu. Oke. Jadi lama-lama makin siap. Itu pengalaman. Jadi nggak ada perintah, nggak ada jadwal apapun sudah siap nih, Mas. Bahkan sering-sering kalau weekend saya naruh tim advance, saya sebutnya tim advance mobil itu di tengah kota. Di tengah kota. Di tengah kota. Kenapa? Supaya kalau mau ke utara, mau ke barat itu dekat lah. Dekat ya. Sampai gitu, Mas. Oke. Padahal nggak ada jadwal. Karena misalnya mau makan beliau. Mau makan di restoran. Iya. Kan nggak pernah mau direncanakan sejak sehari sebelum, nggak mau, Mas. Nggak mau, jadi terpaksa harus begitu. Repot ya dari dia kalau tapi harus menyesuaikan dengan karakter pemimpin yang kadang incognito, nggak mau real, nggak mau dengan palsuan ya. Betul, dan itu juga bagi saya merupakan kesempatan untuk mengembangkan diri saya juga. Jadi saya punya improvisasi yang kemudian membuat tugas saya bisa berhasil lah. Oke. Sukses lah. Oke. Mas Andika kan pernah jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan pernah menjadi Panglima TNI ya.
Saya mau nanya ini, dulu katanya pernah juga ada mirage ya, pembelian atau apa ya, penyerahan pesawat-pesawat yang bekas pakai ke Indonesia. Waktu saya, jadi gini Mas, kebetulan kalau alutsista, pengadaan alutsista itu kan di Kementerian Pertahanan. Oke. Nah, periodenya itu tertentu Mas. Jadi periode yang sekarang itu bagian dari rencana pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024. Saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat itu tahun 2018 akhir. Jadi 2019 pertengahan itu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyerahkan Mas usulan saya kepada Menteri Pertahanan. Usulan alutsista yang diperlukan sekali oleh Angkatan Darat. Saya yakin Kepala Staf Angkatan Udara begitu, Kasal juga begitu, yakin. Nah, dihimpunlah oleh Menhan. Kementerian Pertahanan. Saya masih ingat yang saya usulkan, Mas. Yang saya usulkan waktu itu, satu, saya ingin punya MV-22, Osprey. Itu helikopter, tapi juga pesawat. Itu yang dibuat oleh Bell Boeing. Oke. Jadi konsorsium Bell dengan Boeing. Nah, bahkan yang punya di dunia ini hanya Amerika. Dan Jepang. Jadi nggak ada lagi. Nah, saya karena tertariknya, karena bagi saya paling cocok di Indonesia. Kalau helikopter, Mas, itu vertical take off and landing. Jadi bisa di mana saja. Tapi masalahnya kecepatannya. Lambat, lebih lambat. Kecepatannya itu paling 100, yang paling cepat sekarang 165 lah. Knot, gitu loh, per jam. Nah, sehingga jarak capainya itu biasanya terbatas. Misalnya, kalau helikopter dari Jakarta ke Makassar, itu harus mampir-mampir dan refuel, Mas. Gitu loh, yang kita punya sekarang ya. Tapi namanya Osprey ini, karena dia sayapnya bisa dibuat ini, menjadi baling-baling. Tapi setelah di atas, itu untuk take off dan landing. Setelah di atas, dia bisa jadi fixed wing. Sayap tetap. Jadi kecepatannya sampai 265. Oke. Yang tadi heli itu maksimum biasanya 165 knot per jam, ini sampai 265. Jadi dari sini ke Makassar itu sekali aja. Oke. Kita kan banyak bencana, Mas. Ya, itu aja. Jadi menurut saya sangat berguna. Itu udah didapat? Nggak didapat. Tapi kan saya Ngusulin, iya. Saya ngusulkan, bahkan Mas, karena saya serius, US Congress. Jadi mereka tuh untuk dibeli saja, mereka harus di-approve dulu sama US Congress, Mas. Okay. Itu US Congress sudah mengeluarkan keputusan yang approve untuk penjualan kepada Indonesia. Bayangin, Mas. Itu sudah waktu itu sampai ke situ. Tapi kan keputusan tetap ada di Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan. Tapi alutsista gimana sih kira-kira sekarang pada posisi udah oke sepeninggal Mas Andika sebagai Panglima TNI? Ya, berarti kan yang berjalan sekarang, Mas, itu kan berarti tadi usulan dari Kepala Staf Angkatan dan keputusan dari Menteri Pertahanan sesuai dengan periodenya 2020 sampai 2024. Jadi ya saya tidak tahu proses selanjutnya. Pada saat saya jadi Panglima pun kan saya harus mengurusi tupoksi saya, bukan lagi tupoksinya Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi terus terang saya tidak tahu persis perkembangannya, Mas. Mas, kalau ngomong soal Papua ya, itu kan Mas Andika kan lama juga menyoroti Papua dengan berbagai operasi-operasi. Tapi sampai sekarang kemudian juga Papua ini belum selesai-selesai lah. Belum, masih terus terjadi gejolak di sana. Nah, dalam perspektifnya Mas Andika yang pengalaman di militer dan punya juga pemahaman akademis, apa yang salah atau apa yang terjadi dengan Papua itu? Ya, menurut saya kompleks sekali, Mas. Kompleks sekali. Jadi pertanyaan Mas Budiman itu kan kenapa nggak selesai-selesai? Jangankan selesai, bisa-bisa hilang itu, Mas. Bisa-bisa hilang. Loh, kan kita sudah juga mengalami Timor. Bukan hanya dialami oleh negara lain loh, Mas. Jadi ini tidak gampang. Kalau nggak hati-hati, boro-boro kita menyelesaikan, bisa-bisa hilang. Jadi karena saya dulu pernah ke sana, saya dalam pertumbuhan karir saya juga melihat, mengamati, sehingga pada saat saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Panglima, ya saya buat keputusan yang menurut saya justru
memperbesar peluang keberhasilan saya. Karena tugas kita kan TNI ini menegakkan kedaulatan NKRI dan mempertahankan keutuhan wilayah. Itu kan tugas kami. Nah, bagi saya approach yang saya lakukan pada saat saya menjabat itu yang akan lebih menjamin daripada yang sifatnya kinetis tetapi malah banyak korban, banyak collateral damage. Collateral damage ini kan korban yang kecelakaan, dan ini yang gitu itu yang bisa kemudian nanti bahkan menyulut Mas reaksi eksternal luar, sehingga kadang-kadang kita bisa kehilangan malah. Bisa kehilangan itu kan apa? Artinya dia akan menjadi negara merdeka sendiri atau Oh ya itu. melalui referendum seperti di Timor Timur? Ya itulah Mas. Itu yang saya cegah. Yang cegah. Karena itu juga bukannya tidak mungkin. Sangat mungkin juga terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Satu, betapapun kita inginnya untuk menjaga, kita juga harus bisa memastikan tidak ada korban yang tidak perlu Di kedua belah pihak. di kedua belah pihak, udah jelas. Jadi yang tadinya mungkin ofensif, satu yang bagi saya sudah masalah nih soal kewenangan. Apa kewenangan kita di sana? Kan sejauh ini kondisinya normal. Normal Mas, nggak ada perintah atau deklarasi dari siapapun atau putusan dari siapapun yang menyatakan bahwa ini adalah daerah operasi militer. Nggak ada. Berarti kan harus berlaku tertib sipil dengan semua peraturan perundangan yang harus ada. Kita sebagai apa? Ya kita kan sebagai TNI yang tugasnya dibutuhkan apabila kondisi tertentu terjadi. Kalau tidak, ya nggak boleh, maksudnya semaunya. Apakah status dalam posisi tertib sipil ini yang membuat Papua tidak selesai-selesai? Menurut saya enggak. Ya menurut saya ini justru malah yang benar. Oke. Karena apa? Karena jangan sampai ada kesan yang sifatnya darurat. Karena memang nggak ada kok. Iya betul bahwasanya di sana tindak kekerasan oleh kelompok bersenjata atau kelompok yang menginginkan apapun itu tujuan mereka kan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melebihi batas-batas kemanusiaan. Jadi iya itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, tapi juga menanganinya juga jangan sampai kita membuat kesalahan baru malah. Itu sebuah kesalahan dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tapi menanganinya jangan sampai menambah kesalahan yang lebih besar. Oke. Atau jangan-jangan terlalu banyak des yang ngurusin Papua sehingga penanganannya menjadi tidak komprehensif. Iya, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi memang Mas, menurut saya kompleks lah. Makanya saya bilang tadi kompleks. Oke. Karena saya melihatnya gini Mas. Apabila setiap tahun anggaran ya, masing-masing kabupaten itu membangun fasilitas umum baru. Apakah itu sekolah, apakah itu misalnya jaringan air minum, listrik. Setiap tahun harus ada lah, tambah satu. Masa tambah satu aja nggak bisa? Tambah satu sekolah, tambah satu puskesmas dengan isinya maksudnya. Masa nggak bisa sih? Ya, kalau nggak bisa kenapa? Ya itu tadi, karena kompleks. Nggak tahu karena pejabatnya yang memandang itu tidak perlu atau anggarannya nggak cukup dalam tanda petik, sehingga diprioritaskan ke hal lain. Jadi memang sangat kompleks. Tapi kalau sebetulnya semua, masing-masing bagian Mas, melakukan tugasnya seperti di daerah lain, bukannya tidak mungkin Mas. Tidak mungkin selesai, damai. Enggak, bukannya tidak mungkin bahwa mereka hidupnya akan normal. Pasti mungkin. Pasti mungkin. Pasti. Hanya tadi, ya gimana kalau sekolah aja nggak ada? Puskesmas saja nggak ada misalnya. Apapun masalahnya ya. Iya. Seperti misalnya saya membangun pos. Saya Panglima TNI hanya setahun Mas. Dan saya punya anggaran yang saya kelola tahun itu. Ya. Itu saya paksakan Mas. Untuk bisa menyisakan antara lain saya membelikan kendaraan motor untuk operasi. 4x4. Bukan hanya kendaraan biasa. Sebanyak 50 mobil
untuk operasi. Karena di sana medannya kan begitu. Motor saya membelikan 295 khusus untuk Papua. Termasuk pos tadi. Kalau setiap tahun misalnya Panglima TNI juga melakukan hal yang sama, saya yakin kok setelah 10 tahun gitu sudah lebih bagus kondisinya. Iya. Jadi ada discontinuity ya sebenarnya. Betul. Ketidaksinkronan antara masing-masing bagian pemerintah. Seperti kasus pilotnya Susi Air gitu. Udah hari ke berapa, bulan ke berapa tidak selesai. Dan kemudian ada suara-suara harus ada perdamaian antara pemerintah dengan KKB gitu. Gimana kalau Mas Andika melihat itu? Saya kayaknya nggak mau komentar ya, Mas. Karena saya nggak punya gambaran lengkapnya. Oke. Kan untuk mengomentari itu saya harus tahu variabel-variabelnya. Dan saya itu kan terjadi setelah saya benar-benar pergi kan. Iya. Oke lah, baik. Itu Papua ya. Saya ingin tanya Mas Andika, kalau kita lihat soal militer dan politik ya. Artinya kan sejak reformasi kemudian tentara kemudian lepas ya menjadi berdiri sendiri, dan berdasarkan hasil survei sebetulnya adalah TNI lah yang sebenarnya tingkat kepercayaan publiknya begitu tinggi relatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebetulnya apa yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik kepada tentara itu menjadi lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga? Apa sebenarnya resepnya sebetulnya? Ya menurut saya karena Undang-Undang 34 tuh Mas. Kan Undang-Undang 34 ya. Itu yang kemudian membantu kita untuk menapaki jalan kita. Kan diatur di situ. Nah, kemudian kita hanya mengurusi itu saja. Sedangkan sebelum itu kita memang nggak punya Undang-Undang nomor 34, tetapi juga ABRI waktu itu juga terlalu banyak tugasnya. Bahkan tugas-tugas yang mungkin sebetulnya ada yang membidangi. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke teori public policy, Mas, itu yang saya disiplin ilmu saya, atau ilmunya eksekutif lah, pemerintah. Itu kan terdiri dari berbagai macam lembaga, kementerian. Di luar negeri juga sama begitu. Ini hanya bisa efektif kalau masing-masing itu disiplin. Karena banyak nih kan. Tapi kalau masing-masing nggak disiplin, masing-masing ikut mencampuri urusan kementerian lembaga lain, ya sudah, malah kacau. Bukannya jadi kekuatan, malah kelemahan. Jadi keberhasilan TNI bagi saya, dan pada saat saya menjabat juga itu yang saya pastikan, pada saat saya kasat 3 tahun dan 1 tahun Panglima, saya pastikan jangan sampai kita melibatkan diri ngurusi yang bukan tugas pokok kita, nggak boleh. Tapi dalam draft rancangan undang-undang TNI yang baru kan mulai dibuka sebetulnya posisi-posisi sipil yang kemudian dibukakan untuk perwira-perwira tinggi TNI. Ya, saya nggak tahu Mas, karena saya tidak ikut dalam menyusun draft itu. Tapi sebaiknya gimana kalau Mas Andika menempatkan posisi militer dalam sistem demokrasi, di civilian demokrasi ini sebenarnya? Ya bagi saya apapun yang diputuskan oleh penyelenggara negara, artinya eksekutif dengan legislatif, ya sudah itu. Harus ikut. Makanya itulah yang kemudian harus mengawal. Ya saya kan sekarang tidak terlibat. Iya. Enggak dalam perspektif individu dari Mas Andika Perkasa. Ya, TNI harus ikut sesuai dengan peraturan perundangan yang menaunginya. Harus. Nggak boleh keluar dari itu. Tapi sekarang juga banyak sebenarnya suara-suara dari sejumlah perwira tinggi di level Pangdam melalui kolom-kolomnya mengatakan ya artinya ya TNI harus selangkah lebih di depan untuk mencegah eskalasi berkaitan dengan pemilu 2024. Waduh, itu kalau ada yang menyatakan itu ya menurut saya itu menunjukkan ketidaktahuannya. Karena apa? Karena kita ini semua sudah diatur kok. TNI sudah punya aturan. Kita melibatkan diri dalam hal apa misalnya pengamanan pemilu itu kan semua ada perintahnya. Nah, misalnya pasal 3 sudah menempatkan kita tuh dalam hal pengerahan dan penggunaan TNI itu di bawah presiden. Itu pasal 3 Undang-Undang 34. Pasal 17-nya mengatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI
itu ada pada presiden. Dan dalam hal pengerahan ini presiden juga harus mendapat persetujuan DPR. Itu kan baku, Mas. Pasal 18-nya juga ada lagi, udah diatur. Untuk penggunaan juga itu dilakukan TNI tetapi atas perintah presiden. Jadi kalau kita berpikir harus maju lagi, itu kemauannya siapa? Kita nggak boleh punya kemauan. Karena apa? Presidenlah yang punya kewenangan. Dan presiden aja juga harus mendapatkan persetujuan DPR. Jadi itu menunjukkan justru ketidaktahuan. Artinya instrumen-instrumen demokrasi itulah yang harus ditaatin. Ya harus. Negara kita akan bisa berjalan sukses, normal, apabila semuanya mematuhi peraturan perundangan. Mas, ini kan udah nggak tahu, udah berapa bulan pensiun? 6 bulan. Ya. Terus mau ngapain? Ya saya udah kerja. Udah kerja. Jadi bukan pengangguran ya? Bukan. Makanya 3 bulan aja lah cukup. Relax. Menikmati ya? Ya, habis itu mulai kerja. Ya bukan semata-mata income, tapi ya kesibukan. Kesibukan. Terus saya juga memutuskan, menurut saya ya saya harus ikut juga aktif karena memang expertise saya kan di tadi Mas, public policy, public administration, atau ilmunya eksekutif lah. Nah, gimana saya ke situ ya? Salah satu cara adalah dengan ikut dalam sistem politik nasional kita. Sistem politik itu artinya bergabung dengan partai politik. Harus bergabung dengan partai politik sehingga kita menjadi bagian dari penyelenggara negara ini. Dan sudah bergabung dengan partai politik. Sekarang saya belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong itu artinya apa? Kan udah hadir dalam peringatan bulan Bung Karno dengan baju merah. Kan itu undangan, Mas. Oh, undangan. Iya, undangannya itu tulisannya internal pakaian merah hitam. Ya itulah seperti internal pakaian merah hitam. Yang eksternal batik. Batik. Iya. Batik merah. Enggak. Pokoknya batik kan gitu. Jadi ya kebetulan aja. Itu batiknya warna merah. Lah, Mas Andika diundang sebagai eksternal atau internal sebetulnya? Ya eksternal saya pakai batik. Kalau internal kan berarti saya sudah pakai tadi merah hitam tadi. Tapi batiknya merah tadi ya. Iya. Tapi udah punya KTA PDI Perjuangan. Nah, ya itu yang saya belum bisa ngomong, Mas. Belum bisa ngomong. Ya. Harus bersabar lah ya. Ya, karena memang ya tadi saya belum bisa ngomong. Tapi artinya gini, akan terjun ke politik praktis? Ya, saya ingin ke sana. Dalam rangka tadi bagaimana saya ikut membantu. Apa yang saya miliki, expertise maksud saya, bisa saya gunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Politik praktis akan sampai sejauh mana? Ya artinya apapun lah. Kan partai politik ini kan menjadi bagian dari pengawal pemerintahan, Mas. Mereka punya fraksi di DPR. Dan DPR kan tugasnya juga salah satunya adalah pengawasan. Partai politik juga punya orang-orang di eksekutif. Nah, jadi menurut saya itu semua menjadi bagian dari peran atau keterlibatan kita dalam penyelenggaraan negara. Jadi salah satu pintu masuknya adalah melalui partai politik. Dan partai politiknya itu PDI Perjuangan atau partai politik yang lain? Ya itu yang belum saya bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Tapi gini, kalau kita lihat kiprah atau harapan publik terhadap Mas Andika kan ketika Nasdem dulu berbicara, salah satu nomine untuk menjadi bakal calon presiden, kan salah satunya namanya Mas Andika. Iya. Tapi kan waktu itu saya masih aktif, Mas. Masih aktif? Iya. Saya nggak dikasih tahu itu. Oh, nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Tahu-tahu muncul langsung gitu kan. Muncul nama Mas Ganjar, kemudian Mas Anies dan Mas Andika. Iya. Nggak diberitahu sama sekali? Enggak. Sebelum itu enggak. Ya, dan nggak ada conversation sama sekali? Nggak ada. Ya itulah yang kemudian. Tapi bagi saya kan, ya itu hak orang. Hak orang ya silakan saja. Tapi saya kan masih aktif. Nah sekarang kan udah pensiun 6 bulan. Iya. Akan kemana? Apakah tetap ke Nasdem? Apakah ke PDI Perjuangan? Nah ya itu yang belum saya bisa ngomong, Mas. Yang penting proses itu sudah ada. Hanya saya memang belum bisa ngomong. Gitu. Tapi nama Mas Andika kan disebut-sebut juga sebagai bacawa pres. Oh ya, saya
saya ya kan bukan pilihan, bukan saya yang milih gitu loh, Ya. Mas. Bukan kewenangan saya juga. Ya apapun itu saya siap. Termasuk baca wapres, tapi baca wapres yang mana nih? Nah, ya itu. Saya pokoknya siap, Mas, kalau ditugaskan. Ditugaskan siapa? Ditugaskan oleh yang selama ini komunikasi. Itu siapa? Ya itu yang saya nggak bisa ngomong. Tapi betul nggak sih, katakanlah dengan PDI Perjuangan sudah disebut-sebut masuk dalam nominasi untuk baca wapres, lalu juga disebut-sebut sebagai ketua tim pemenangan dari Mas Ganjar. Sudah ada pembicaraan itu? Kalau pembicaraan dengan saya tentang isu itu belum ada, Mas. Belum ada. Belum ada. Yang ada? Yang ada kalau kita ketemu membahas apa itu ya memang ada komunikasi. Tapi spesifik tentang itu belum ada. Belum ada. Itu Belum masih spekulasi liar atau apa? Testing Ya the water. mungkin salah satu kemungkinan ya kalau saya melihatnya diucapkan kan oleh Mas Jarod. pejabat PDIP yang menurut saya juga mengatakan salah satu kemungkinan karena yang memutuskan kan juga ketua umum nanti. Tapi di antara 3 calon yang ada, yang sekarang muncul, Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo, lebih mana pilih preferensi dari Mas Andika? Preferensi saya Mas Ganjar. Kenapa? Ya banyak, Mas, tapi saya hanya merasa lebih pas. Tapi saya yakin juga bahwa ketiga-tiganya udah bagus. Udah bagus. Bagus, ya pasti mereka semua ingin masing-masing ya, pasti ingin membuat Indonesia lebih maju. Oke. Tapi Tapi yang ya tetap aja. Oke, preferensi individual Preferensi. lebih kepada Mas Ganjar. Ya. Dan itu udah ada sampai sejauh mana sih pembicaraan dengan elit-elit PDIP? Ya, saya kalau membicarakan soal tadi peran apa nanti itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi apapun Mas Andika siap lah ya, Siap. ditempatkan di posisi apa sebagai Apapun. ruang pengabdian. Betul, betul. Kalau bisa disebut gitu, meskipun 3 kandidat yang terkuat ini, gimana sih plus minusnya? Kalau menurut Mas, gimana kalau pandangannya Mas Andika terhadap katakanlah Pak Prabowo gitu? Ya kalau beliau saya kenal sudah lama sekali. Saya pernah menjadi anak buah beliau juga. Ya beliau pengalaman jelas lebih panjang lah daripada Mas Anies dengan Mas Ganjar. Juga keinginannya untuk memajukan Indonesia ini juga sangat terlihat bagi saya. Ya itulah. Oke. Mas Anies? Mas Anies juga punya pengalaman yang cukup bervariasi ya. Di eksekutif, di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Yang menurut saya juga pasti akan memberikan background yang cukup bagus lah untuk beliau nanti mewujudkan apapun yang diinginkan. Oke. Kalau Mas Ganjar? Mas Ganjar agak berbeda, punya pengalaman legislatif, juga punya pengalaman eksekutif, walaupun di provinsi itu juga melengkapi juga. Jadi masing-masing punya kelebihan, Mas. Tapi preferensi individual dari Mas Andika pada Mas Ganjar. Ya, kalau seandainya Nasdem kemudian menarik lagi balik kemudian Anies Andika itu gimana? Ya intinya ya itu tadi, kalau saya punya pilihan pribadi, saya lebih mendukung Mas Ganjar. Oke. Gini, Mas Andika, ini pertanyaan agak sedikit abstrak ya. Saya ingin tahu ya, Mas Andika kan lama di militer ya, background akademisnya pun luar biasa ya. Dalam perspektifnya Mas Andika sebetulnya, apa sih sebetulnya masalah bangsa Indonesia ya, yang membuat bangsa ini tidak secepat melaju perkembangan katakanlah dengan Korea Selatan? Apa sih core problem dari Indonesia ini? Ya, menurut saya Mas Budiman ya, salah satu adalah memang disiplin. Disiplin. Oke. Karena negara, kita lihat aja sekarang, negara yang lebih maju, itu begitu kita ada di negara itu kelihatan kok. Oke. Lebih disiplin itu artinya hukumnya itu lebih keras. Sehingga lebih sulit kita untuk tidak mengikuti hukum. Misalnya contoh kecil kita ke Singapura. Kita Singapura ya ternyata kita bisa. Walaupun berbagai macam aturan yang banyak yang berbeda dibandingin
pada saat kita di Indonesia. Nah, itu kan juga salah satu yang membuat Singapura menjadi seperti sekarang. Income per kapita tertinggi di dunia, bayangin. Tertinggi loh. Amerika bahkan kedua kalau tidak salah. Nah, jadi kan menurut saya itulah yang diperlukan. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa semaunya. Oke. Kalau kita kolektif, kita penduduk dengan jumlah terbanyak nomor 4 di dunia. Berarti kan semakin sulit, makin banyak orang kan semakin sulit. Kemauannya makin banyak berarti. Nah, hal ini yang harus kita ciptakan. Kita punya disiplin, negara ini punya pemimpin yang dari masa ke masa oleh pemerintah kita juga pasti berusaha yang terbaik untuk membawa. Yang penting kita nih, masyarakat Indonesia ini harus disiplin aja. Kita ikut dong. Faktornya pada orangnya yang memang cenderung tidak disiplin atau pada sistemnya sebetulnya? Ya, berpengaruh juga berarti. Kan kenapa kita tidak disiplin berarti kan menyangkut macam-macam. Mungkin dari mulai pendidikannya, keluarga, dalam keluarga juga gimana. Berarti kan juga mungkin knowledge dari para orang tua. Kalau orang tua punya knowledge bahwa oke, kamu harus begini. Hidup itu harus ikuti aturan. Ya bukannya berarti kita robot. Kita boleh juga berbeda pendapat. Tetapi selama kita patuh, disiplin, perbedaan pendapat juga ada kok caranya. Kita bisa berbeda pendapat. Bahkan kita bisa menuntut. Kan bisa. Melalui mekanisme hukum. Itu semua dimungkinkan. Tapi jangan di luar koridor. Kalau di luar koridor, itulah yang membuat kita akhirnya nggak pernah cepat langkahnya ke depan. Selain disiplin ada lagi nggak Mas yang menjadi akar masalah dari bangsa ini? Menurut saya ya relatif itu yang relatif terbesar. Ya, sehingga pemerintah ini kan selalu berhadapan dengan variabel yang berbeda, Mas. Oke. Jadi menurut saya susah juga dibandingkan. Iya. Jadi bagaimana variabel itu kemudian muncul dan direspon. Nah, kan challenge and respon ya. Iya, responnya itu seberapa cepat dan seberapa efektif. Kalau nation state atau negara bangsa yang menurut Mas Andika itu kira-kira itulah benchmark atau negara yang diidolakan itu adalah mirip seperti yang dibayang oleh Mas Andika, ada nggak di muka bumi? Oh iya. Mana tuh kira-kira? Oh sekarang ini? Sekarang ini. Ya bagi saya negara maju, negara maju itu bagi saya adalah contoh yang bagus. Dan memang tidak bisa juga hanya ada satu contoh. Orang berhasil itu macam-macam kok bentuknya. Ini bagi saya. Iya. Sehingga kita tinggal milih saja. Kita lihat misalnya dari income per kapita, atau besaran ekonomi, GDP, kita lihat aja. Oh, yang terbesar misalnya Amerika. Apa yang bisa kita petik? Walaupun variabelnya pasti nggak sama semua. Variabel di Amerika, variabel di sini kan juga nggak semua sama. Tapi minimal ada yang kita lihat dari sana. Kedua, Cina. Besaran ekonomi terbesar kedua Cina. Juga pasti ada yang bisa kita lihat dari sana. Dan seterusnya. Artinya menjadi nilai-nilai atau faktor yang bisa dipelajari oleh negara itu harus dirancang untuk Indonesia ke depan. Iya, harus. Karena bahkan dia sudah membuktikan success story, membuktikan keberhasilannya. Karena apa? Nggak mudah untuk mencapai di mana mereka berdiri sekarang. Nggak mudah mencapai income per kapita misalnya sampai dengan 56.000 US dollar per kapita per tahun. Kita masih 4.700. Sudah bagus, bukannya masih. Sudah bagus. Sudah maju terus, naik terus tiap tahun. Tapi mereka sampai situ kan itu satu prestasi. Kalau dari perspektif ancaman, apa sih sebetulnya yang menjadi ancaman bagi nation state seperti Indonesia? Kalau tadi kan konteksnya kepada Papua, bisa saja Papua hilang. Tapi bagi negara bangsa seperti Indonesia, apa sih yang menjadi ancaman bagi Indonesia ini? Ancaman ini menurut saya dari dalam atau kemungkinan dari luar sebetulnya? Dari dalam. Dari dalam lebih besar, dari luar pun juga masih ada, bukannya tidak ada, tapi dari dalam ini jauh lebih besar. Misalnya apa? Ya itu tadi, misalnya dimulai dari ketidaksepakatan tentang satu ide atau satu kebijakan. Kalau caranya
berbeda pendapat itu diwujudkan dalam satu tindakan vigilante atau anarki, violence ya sudah. Itu kan yang kemudian membuat kita akhirnya harus seperti berhenti di tempat atau bahkan mundur sedikit ke belakang. Gitu loh Mas. Itu yang sebetulnya harus dihindari. Dan bakat-bakat itu ada di Indonesia? Ada, itu manusiawi. Di semua negara pun ada. Tapi memang ada instrumen untuk mencegah lebih maksimal lah, yaitu penegakan hukum. Kalau faktor kohesif yang bisa mempersatukan bangsa ini tetap menjadi utuh satu bangsa apa sebetulnya? Menurut saya satu, bahwa kita hidup enak di sini. Itu dulu. Jadi saya nyaman hidup di sini. Sehingga saya tidak mau pergi ke tempat lain. Nah, berarti kan kalau kita merasa nyaman ya, kita berarti harus mendapatkan paling tidak kebutuhan mendasar kita lah. Harus tercukupi gitu loh. Baru kita akan merasa nyaman. Nah, itu yang memang harus dikejar oleh setiap pemerintahan. Gimana meningkatkan misalnya income per kapita, meningkatkan investasi, intinya memperbesar ekonomi kita. Membuat masyarakat terus belanja, karena memang itu sumbangan terbesar untuk ekonomi kita. Yang menghidupi masyarakat kita ya itu juga belanja masyarakat sendiri, consumption. Kalau imajinasi Mas Andika, Indonesia 100 tahun pada 17 Agustus 2045. Apa sih yang dibayangkan atau yang diharapkan oleh seorang Andika Perkasa ketika bangsa ini berusia 100 tahun? Indonesian Dream. Iya, saya terus terang nggak bisa, Mas. Nggak bisa menggambarkan kondisi pastinya. Tapi saya ingin kita harus lebih baik. Dan harus ada ukurannya. Nggak bisa hanya feeling saja. Ukuran itu ada kok, selama ini sudah ada. Kita ukur dari apa? Misalnya dari tadi, pendapatan per kapita, jumlah orang miskin, jumlah pengangguran, gap antara kaya dan miskin atau Gini ratio, terus ya macam-macam lah. Tapi optimis menuju Indonesia Emas 17 Agustus 2045? Optimis karena apa? Karena bukan hanya sekedar perasaan, sudah ditunjukkan kok mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai sekarang secara nominal meningkat terus besaran ekonomi kita. Dan indikator-indikator itu juga walaupun naik turun ini kan belum tentu karena disebabkan oleh misalnya penyelenggaranya. Bisa aja disebabkan oleh dinamika. Bisa dari eksternal kah yang tidak pernah kita bisa cegah. Gitu loh. Jadi sudah dibuktikan bahwa perjalanan kita ini sudah meningkat terus. Nah, tinggal mungkin bisa nggak lebih cepat dikit. Nah, meningkat sih meningkat, tapi kan meningkat bisa dicapai 100 tahun atau bahkan bisa dicapai dalam 80 tahun udah tercapai. Nah, kecepatan ini yang perlu mungkin terus ditambah lah. Sistem pemilu kita memungkinkan nggak sih terjadinya sebuah continuity? Yang sering terjadi kan sebenarnya diskoneksi ya, keterputusan mulai dari nol lagi, sehingga pergerakannya ya maju mundur. Ya, kalau dari nol itu kan menurut saya tinggal tadi Mas, menurut saya apakah presiden terpilih atau pemerintah terpilih itu punya pikiran yang sama? Menurut saya setiap pemerintah, seperti saya bilang dari awal tadi, setiap pemerintah itu pasti ingin membawa Indonesia ke tempat yang lebih bagus. Nah, itu yang harus kita jaga, siapapun yang mengganti. Tinggal kita menyempurnakan, karena selalu ada ruang penyempurnaan dan harus. Kalau nggak ada yang disempurnakan ya berarti kita akan berhenti di tempat. Jadi selalu harus ada, karena begitu banyak ruang untuk penyempurnaan. Dan itulah salah satu teori organisasi. Organisasi apapun, sekecil apapun ya harus begitu. Kalau mau maju kita harus terus perbaikan. Karena variabel dari luar, dari dalam juga nggak selalu sama. Mas Andika, kalau dalam perjalanan karir gitu, saya ingin tahu siapa sih tokoh bangsa di dalam maupun di luar negeri yang menjadi idola dari Mas Andika? Wah ya banyak Mas. Misalnya? Ya kalau saya melihat dari yang berhasil saja.
dari mulai presiden pertama Soekarno, pasti banyak nilai yang saya kagumi. Oke. Banyak lah. Presiden Soeharto juga begitu. Kemudian Presiden Habibie juga. Masing-masing punya kelebihan. Oke. Nah, menurut saya itulah yang kita perlu ambil. Jadi kalau hanya satu saja, mungkin akan sedikit bias. Ya karena kan variabel yang dihadapi oleh misalnya Pak Karno Beda. belum tentu sama ya, atau beda dengan variabel yang dihadapi oleh Pak Harto. Oke. Tapi Mas, refleksi Mas Andika ya, kenapa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur, ke Bu Mega, ke Pak SBY, dan ke Pak Jokowi selalu tidak pernah bisa mulus, selalu meninggalkan psychological barrier di antara para pemimpin itu? Ya, menurut saya ya itu yang menurut saya harus kita perbaiki lah. Karena walaupun gimana, kalau kita melihat sisi positifnya, kan selalu ada. Setiap orang ini memiliki sisi positif. Dia pasti berusaha setengah mati lah. Nggak ada presiden yang kemudian ingin menghancurkan kita, kan nggak ada. Selama kita menyadari bahwa pasti sudah melakukan yang terbaik, terlepas dari achievementnya sejauh mana, karena kan itu juga dipengaruhi oleh tadi variabel-variabel dan nggak bisa sama. Yang penting kita tahu dia sudah berusaha yang terbaik. Ya sudah, yang melanjutkan kita bicarakan apa yang perlu ditingkatkan, dan yang tadi yang sudah selesai pun jangan kemudian merasa bahwa oh ini karena nggak suka sama saya. Bukan. Menyempurnakan itu kan dalam rangka membawa kita ke situasi atau kondisi yang lebih maju. Mungkin nggak kalau di Amerika ada semacam presiden club di mana presiden-presiden Amerika selalu bertemu untuk berbicara ya dengan kerahasiaan mereka dan kemudian mencarikan solusi atas berbagai masalah. Kenapa di Indonesia nggak bisa terjadi? Ya, apa nggak perlu? Ya bagi saya ketemu atau enggak itu tidak terlalu berpengaruh. Okay. Tapi yang berpengaruh bagi saya adalah kebesaran jiwa saja. Kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa saja ya. Saya sudah tidak menjabat lagi. Ya. Saya percayakan kalau semangatnya gitu ya. Saya percaya pemerintah yang baru pasti akan membuat peraturan-peraturan, regulasi segala macam yang lebih baik. Apabila ada yang kebetulan berlawanan dengan yang misalnya sudah dibuat oleh pendahulunya, itu jangan dianggap sebagai satu sentimen pribadi, tapi lebih oke, ada yang perlu disempurnakan kok. Disempurnakan. Ya. Oke, jadi kalau kembali ke 2024, posisi Mas Andika adalah apapun yang akan ditugaskan akan siap diterima. Siap. Mudah-mudahan sukses gitu ya. Sukses, dan kepada 3 calon atau berapa pasang pun nanti yang akan masuk race, itu pun juga harus punya kesamaan. Siapapun yang menang nanti, itu yang terbaik untuk bangsa kita. Oke. Kita dukung. Baik, Mas Andika Perkasa. Demikian teman-teman obrolan saya dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Saya telah mencoba menggali mimpi-mimpinya dan karir-karir politik setelah Mas Andika pensiun dari militer. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.